Oke, penonton Mengopi Bawa Mengurapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Zumi Peputungan, dalam program channel kami Suara Tabuan, channel yang khusus membahas tokoh politisi Sebolmong Raya. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah seorang birokrat yang sudah sangat senior di dunia birokrat Bolmong Raya, dan beliau tahun depan akan terjun ke dunia politik sebagai calon anggota legislatif, calon wakil rakyat untuk Provinsi Sulawesi Utara lewat Dapil Bolmong Raya. Beliau adalah Bapak Dr. Andes Abdurrahim Mokoginta, seperti yang kita lihat di belakang one way beliau. Dan untuk lebih jelasnya, kita akan langsung bertanya-tanya dengan beliau. Beliau sudah menunggu di dalam kediamannya. Ayo kita langsung. Marilah seluruh rakyat Indonesia arahkan pandangan ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Oke, Ustadz Komintan, di samping saya telah bersama dengan Bapak Dr. Andes A.R. Mokoginta. Seperti yang telah saya sebutkan di awal tadi, bahwa kita akan bertanya-tanya kepada beliau tentang niatan-niatan beliau ke depan. Apa kabarnya, Pak? Ya, sehat-sehat. Alhamdulillah, sehat-sehat. Bisa langsung pada pertanyaan atau? Kita ngopi dulu, baru kita bisa langsung ke pertanyaan. Adil, makmur, untukmu Indonesia. Jalan negeriku, bangkitlah bangsaku, angkatlah. Oke, Pak, pernah menjabat sebagai pejabat Bupati Bolaang Mongondo Selatan tahun 2010. Lalu pernah juga menjabat sejumlah jabatan struktural di pemerintahan, mulai dari provinsi hingga ke daerah. Berarti pengalaman di birokrat ini kan bisa dikatakan sudah sangat mumpuni. Nah, apa yang menarik dalam politik sehingga Bapak tertarik untuk maju sebagai calon wakil rakyat, apalagi di usia yang sudah bisa dikatakan sudah senior? Ini pertanyaan cukup bagus, ya. Sebelumnya saya menjelaskan dulu menyangkut karir saya. Yaitu saya ini adalah pegawai Departemen Pertambangan dan Energi Republik Indonesia yang ditugaskan di Manado, di Kanwil Departemen Pertambangan dan Energi Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Maluku yang berkedudukan di Manado. Jabatan yang saya pernah jalani yaitu pertama Kepala Seksi Perusahaan Jasa Penunjang bidang minyak dan gas bumi. Sesudah itu saya menjabat sebagai Kepala Perencanaan, Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Departemen Pertambangan dan Energi Provinsi Sulawesi Utara. Sesudah itu dengan adanya otonomi daerah, saya tahun 2001 dipindahkan menjadi Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Bolaang Mongondo. Waktu itu masih Bolaang Mongondo Bersatu, Bolaang Mongondo Raya. Sesudah itu saya dipindahkan ke Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bolaang Mongondo. Sesudah itu saya balik lagi ke provinsi, di Inspektorat Provinsi. Sesudah itu saya mendapat tugas dari Gubernur sebagai Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan, karena kabupaten itu masih baru. Sesudah itu saya ditunjuk sebagai pejabat Bupati Bolaang Mongondo Selatan. Saya itu di bidang pemerintahan, ya, di bidang birokrat. Nah, kalau saya di bidang organisasi, ya, saya di bidang organisasi sejak SD itu saya sudah mulai giat dengan kegiatan-kegiatan pramuka. SMP, SMA
SMA saya sudah sebagai ketua OSIS SMA Negeri 1 Kota Mobagu. Baru saya lanjut ke perguruan tinggi di Fakultas Ekonomi Universitas Samratulangi. Di sana saya juga berorganisasi menjadi masuk ke pengurusan Dewan Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi. Sesudah itu saya masuk juga di Dewan Mahasiswa Universitas Samratulangi Manado. Baru saya juga sebagai ketua umum ya Kerukunan Keluarga Pelajar Indonesia Bola Mongondo cabang Manado, yaitu KPMIBM. KPMIBM. Baru saya menjabat juga sebagai Sekretaris Jenderal KPMIBM, Sekretaris Jenderal Pusat ya KPMIBM yang berkedudukan di Manado pada waktu itu. Di bidang politik ya, di bidang politik saya pernah sebagai wakil ketua AMPI, Sulawesi Utara, baru wakil ketua KNPI Sulawesi Utara, baru wakil ketua SOKSI Sulawesi Utara. Baru di Golkar itu saya di Bapilu Sulawesi Utara tahun 1982. Sesudah itu saya Alasan Bapak untuk kenapa saya ingin ke politik ya? Karena sesudah saya pensiun tahun 2011 ya, tahun 2011 saya coba ya. Jabatan saya di birokrat kita bisa pensiun, tetapi pikiran kita itu jangan dipensiunkan. Siap. Karena kalau dipensiunkan kita akan cepat pikun. Oke. Jadi saya coba ke politik karena basic juga saya pernah di politik. Oke, terima kasih. Lalu Bapak memilih Partai Perindo untuk Dapil Bulmong Raya. Kenapa memilih Partai Perindo yang notabene merupakan pendatang baru di kancah perpolitikan Bulmong Raya? Saya memilih ya Partai Perindo itu karena partai ini saya nilai sebagai saya mantan birokrat, saya menilai bahwa partai ini cukup bagus, yaitu terutama ketua umumnya yaitu Pak Haritanu, programnya cukup bagus, orangnya bersih. Baru DPW kita adalah Hendrik Kawilaran, Luntungan ya. Hendrik Kawilaran Luntungan itu cukup bagus juga programnya dan cukup bersih di dalam baik dunia usaha dan dunia perpolitikan cukup bersih. Makanya saya mengambil partai ini untuk maju ke Pileg 2019 ini di Provinsi Sulawesi Utara. Oke, terima kasih. Tadi di depan Pak, saya sempat melihat tagline Bapak, yakni birokrat senior anti korupsi. Lalu di bawahnya tertulis bersama rakyat berantas korupsi. Kenapa memilih tagline tersebut? Saya memilih ya slogan itu, yaitu birokrat senior anti korupsi dan bersama rakyat ya. Bersama rakyat kita berantas korupsi. Itu kita tahu bahwa pembangunan di Indonesia ini ya, itu memang dananya terlalu cukup banyak ya, uangnya cukup banyak untuk pembangunan. Tetapi korupsinya ini yang harus diberantas dulu, karena biarpun uang terlalu banyak dan korupsinya juga terlalu Merajalela di mana-mana. Ya, terjadi di mana-mana, pasti pembangunan itu tidak akan tercapai sasarannya. Makanya saya memilih tagline slogan itu, yaitu bersama rakyat kita berantas korupsi. Dan itu adalah tujuan daripada Perindo, itu bagaimana kita mensejahterakan masyarakat dengan harus berantas dulu korupsi dan bisa tercapai sejahterakan masyarakat. Oke, terima kasih. Lalu kira-kira ada tidak program khusus Bapak yang menyentuh langsung ke masyarakat? Ini pertanyaan cukup bagus. Saya perlu jelaskan bahwa tugas daripada Dewan Perwakilan Rakyat itu ada 3.
ya. Yaitu pertama, membuat aturan dan mengesahkan aturan, ya. Kedua, yaitu budgeting, yaitu penganggaran, dan ketiga adalah pengawasan, yaitu controlling. Untuk program khusus itu saya kira itu mesti sama-sama. Ya, programnya itu program dari eksekutif, baru dimasukkan ke legislatif, dan itu dibahas bersama-sama. Dan kalau ada program kita, ya kita masukkan di situ dan kita bahas apakah ini program ini masuk pro rakyat atau tidak. Secara kolektif ya. Secara kolektif. Jadi kita tidak bisa menjanjikan bahwa kita bisa membuat proyek ini sebagai anggota DPR, itu tidak bisa. Karena bukan kita yang pegang anggaran. Yang memegang anggaran, ya, pengguna anggaran itu adalah eksekutif. Itu perbedaannya. Kita cuma bagaimana budgetingnya, dan kita harus kontrol apa yang kita putuskan itu. Oke, Urat Komintan, demikianlah tadi perbincangan singkat kita dengan Bapak Dr. Andes A.R. Mokoginta. Semoga bermanfaat, dan insya Allah kita juga turut mendoakan agar segala niatan beliau bisa tercapai. Terima kasih atas waktunya, Pak. Ya. Jadi jangan lupa, ya, Dr. Andes A.R. Mokoginta, ya, Partai Perindo, ya, calon DPR Provinsi Sulawesi Utara nomor 2. Nomor 2, jangan lupa 2 ya. Nomor 2. Oke. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya. Oke, Utat Komintan, jangan lupa untuk subscribe channel kami. Jangan lupa pula untuk like and comment. Untuk kontak person silakan lihat nomor di bawah ini. Oke, bersama saya Zumi Peputungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu.